Pernah kepikiran nggak sih? Ini beneran ngefek nggak ya? Mau itu program latihan baru, strategi marketing, atau bahkan program diet. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah alat statistik yang keren banget buat menjawab pertanyaan itu. Uji tes sampel berpasangan. Anggap aja ini cara ilmiah buat ngebuktiin perubahan dari kondisi sebelum ke sesudah. Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita pahami dulu konsep dasar dari uji sebelum dan sesudah. Terus kita cek aturan mainnya, atau asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Setelah itu, kita langsung praktek pakai studi kasus soal diet, belajar cara baca hasilnya, dan bahkan kita punya rencana B, kalau data kita agak bandel. Terakhir, Anda bakal punya bekal lengkap buat riset Anda sendiri. Yuk, kita mulai. Jadi, uji tes sampel berpasangan ini intinya adalah senjata kita buat menjawab pertanyaan yang paling sering muncul di dunia penelitian. Apakah ada perubahan yang berarti setelah kita melakukan sesuatu? Coba bayangin, ada perusahaan yang baru aja meluncurkan program diet 4 minggu. Klaimnya sih hasilnya luar biasa. Nah, gimana cara kita membuktikannya secara objektif? Gimana kita bisa yakin kalau penurunan berat badan yang terjadi itu bukan cuma karena kebetulan aja? Disinilah statistik masuk dan mengambil peran penting. Uji tes sampel berpasangan inilah jawabannya. Uji ini secara spesifik membandingkan dua pengukuran dari subjek yang sama. Contohnya ya, berat badan setiap orang sebelum ikut diet dan berat badan mereka setelah diet. Tujuannya cuma satu, menentukan apakah selisih rata-rata antara dua waktu itu cukup besar buat kita sebut signifikan secara statistik. Eits, tapi sebelum kita pakai alat canggih ini, kita harus pastikan dulu data kita memenuhi syarat. Ada beberapa aturan main atau asumsi yang harus dipatuhi. Kalau enggak, hasil analisis kita bisa jadi ngaco. Yuk kita lihat apa aja aturannya. Oke, ada 4 aturan utama. Pertama, data kita harus kontinu, sesuatu yang bisa diukur dengan angka, kayak berat badan, tinggi badan, atau skor ujian. Kedua, kita harus punya kelompok yang berpasangan. Ya, ini inti dari desain sebelum dan sesudah kita kan? Ketiga, dan ini penting banget, yang harus terdistribusi normal itu selisih antara pengukuran sebelum dan sesudah. Bukan data aslinya ya, tapi perbedaannya. Terakhir, pastikan nggak ada data aneh atau outlier yang bisa merusak hasil kita. Cukup teorinya, yuk kita lihat langsung gimana cara kerjanya. Kita bakal pakai contoh dari materi sumber kita, sebuah penelitian yang mengukur massa tubuh peserta sebelum dan sesudah ikut program diet selama 4 minggu. Langkah pertama, kita pakai software statistik gratis kayak JASP. Di sini, gampang banget, kita tinggal pasangin aja variabel kita, massa tubuh sebelum diet dengan sesudah diet 4 minggu. Ini kayak kita bilang ke programnya, hey, setiap baris ini orangnya sama loh, cuma diukur di dua waktu yang berbeda. Oke, selanjutnya kita cek asumsi normalitas. Kita pakai uji namanya Shapiro-Wilk. Aturannya simpel aja, kalau nilai P yang keluar lebih besar dari 0,05, berarti data kita aman, alias terdistribusi normal. Nah, di contoh kita, angkanya 0,124. Artinya apa? Lampu hijau, kita bisa lanjut pakai uji T. Dan ini dia hasil utamanya. Coba deh fokus ke kolom yang namanya P. Nilai p-value kita di sini kurang dari 0,001. Angka yang super kecil ini adalah bukti statistik yang kita cari-cari. Artinya, penurunan berat badan yang kita lihat itu kemungkinannya kecil banget terjadi cuma karena faktor kebetulan. Oke, kita udah dapat angka-angkanya. Keren. Tapi sekarang kita perlu menerjemahkannya ke bahasa manusia yang gampang dimengerti. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari semua angka ini? Inti dari semuanya itu ini. Rata-rata, para peserta kehilangan berat badan sebanyak 3,78 kg. Angka ini, yang di tabel disebut mean difference, ngasih kita gambaran nyata soal seberapa besar dampak dietnya. Ini bukan lagi angka abstrak, tapi perubahan yang beneran terjadi. Jadi, kalau kita rangkum, begini ceritanya. Nilai P yang kecil banget itu membuktikan kalau hasilnya signifikan. Terus perbedaan rata-ratanya menunjukkan penurunannya sebesar 3,78 kg. Dan yang terakhir ada Cohen's d. Ini buat ngukur seberapa besar sih efeknya. Angka 1,476 itu artinya efeknya besar banget. Jadi diet ini bukan cuma berhasil, tapi berhasil dengan gemilang. Nah, visual ini nunjukin dengan jelas apa yang tadi angka-angka itu katakan. Kadang, gambar itu berbicara lebih banyak dari 1000 kata kan. Kita bisa lihat dengan jelas, titik rata-rata massa tubuh sebelum diet itu lebih tinggi daripada setelahnya. Garis menurun yang tajam itu adalah bukti visual kesuksesan program diet ini. Nah, kalau nanti kalian nulis laporan penelitian atau skripsi, cara melaporkannya itu harus formal seperti ini.
Kalian tulis dulu kesimpulannya pakai kalimat biasa, terus cantumkan angka-angka statistiknya di dalam kurung sebagai bukti ilmiahnya. Tapi tunggu dulu, gimana ceritanya kalau data kita nggak nurut sama aturan? Apa yang kita lakuin kalau hasil tes Shapiro-Wilk kita nunjukin nilai P kurang dari 0,05, yang artinya asumsi normalitas dilanggar? Apa penelitian kita gagal? Tenang, tentu saja tidak. Kita punya rencana B. Rencana B kita ini namanya uji peringkat bertanda Wilcoxon. Ini adalah alternatif non-parametrik, artinya dia nggak punya asumsi yang ketat soal distribusi data. Kalau uji T fokusnya ke rata-rata, Wilcoxon ini fokusnya ke median. Jadi kita pakai uji ini kalau data kita nggak normal, atau kalau kita berhadapan sama data ordinal, kayak data peringkat skala 1-5 gitu. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh lain ya. Misalnya peneliti mau tahu apakah hipnoterapi bisa mengurangi kecemasan. Mereka ngukur skor kecemasan sebelum dan sesudah terapi. Nah, karena skor kecemasan ini data ordinal, bukan kontinu, maka uji Wilcoxon adalah pilihan yang paling tepat. Kalau kita pakai data non-parametrik, fokus kita geser dari rata-rata ke median. Di sini kita bisa lihat skor kecemasan median turun dari 22 sebelum terapi jadi 15 setelahnya. Dan untuk visualnya, kita pakai box plot, bukan grafik garis. Kelihatan jelas kan, kotak untuk data setelah itu posisinya lebih rendah daripada kotak sebelum. Dan sama seperti uji T, uji Wilcoxon ini juga ngasih kita nilai Pi. Dan lagi-lagi, kita dapat nilai Pi kurang dari 0,001, yang artinya penurunan kecemasan ini beneran signifikan secara statistik. Jadi, kita bisa dengan yakin bilang kalau setidaknya dalam penelitian ini, hipnoterapi memang efektif mengurangi kecemasan. Oke, kita udah bahas banyak banget ya. Sekarang yuk, kita rangkum semuanya jadi satu panduan praktis yang bisa langsung kalian pakai buat penelitian kalian sendiri. Ini dia contekan 4 langkahnya. Pertama, kenali dulu jenis data kalian. Apakah itu skala kontinu atau cuma peringkat ordinal? Kalau kontinu, langkah kedua adalah uji normalitas pakai Shapiro-Wilk. Langkah ketiga dan keempat ini adalah penentunya. Kalau nilai P lebih dari 0,05, pakai uji T. Kalau kurang dari 0,05, pakai uji Wilcoxon. Simple kan? Jadi selamat, sekarang Anda punya alat yang fleksibel dan ampuh banget di kotak peralatan statistik Anda. Kemampuan buat mengukur perubahan sebelum dan sesudah secara objektif, itu adalah skill dasar yang berharga banget di banyak bidang, mulai dari psikologi, kedokteran, sampai bisnis dan marketing. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan. Sekarang, setelah kalian tahu caranya, perubahan apa sih di dunia ini yang paling ingin kalian ukur? Apakah itu efektivitas metode belajar yang baru? Dampak dari rutinitas olahraga? Atau perubahan kepuasan pelanggan? Kemungkinannya nggak terbatas.